Tadi suara apa itu tadi? Tadi itu ada yang bernyanyi soal siapa buat. Tadi apa ya? Tadi siapa? Apa? Siapa buat apa? Oh, siapa buat bunga? Emang sih? siapa yang buat bunga? Kamu ya, yang buat bunga ya. Ayo ngaku. Aku tuh malaikat. Kalau malaikatku tugasnya itu memuji Tuhan. Oh, kita nggak bisa buat bunga jadinya? Nggak bisa. Jadi siapa dong yang buat Siapa bunga? yang buat bunga? Tuhan. Wow. Bunga diciptain di hari keberapa? dia lupa. Coba diingat-ingat. Hari ketiga? Hari keberapa? Hari pertama apa? Terang Cici, ya malaikat Cici ini namanya ya. Ini malaikat Koko namanya ya. Oh gitu. Hari pertama katanya? Apa? Hari pertama apa tadi? Terang. Betul? Betul. Hari kedua Tuhan ciptain apa? Apa? Cakrawala langit ya. Tuhan ciptain langit. Hari ketiga nggak boleh nyontek. Aduh, ini nyontek langsung di depan ya. Hari ketiga apa ya? Hari ketiga apa ya? Manusia. Ya kan? Hari ketiga manusia kan? Oh, hari ketiga apa? Apa hari ketiga? Hari ketiga Tuhan ciptain. Hah? Apa? Benda-benda yang terang. Apa itu? Seperti matahari, bulan. Satu lagi yang kelap-kelip apa ya? Bintang. Itu hari keberapa malaikat Koko? Hari keberapa? Ketiga. Oh ketiga. Ketiga. Coba tanya papa mama. Hari keempat Tuhan ciptain apa? Hari keempat apa? Hari keempat papa mama. Ciptain apa? Tumbuh-tumbuhan. Oh, Wih, mamanya jago. Tepuk tangan buat tepuk papa tangan mamanya. dulu buat papa mamanya. Nah, hari keempat tumbuhan. Hari kelima? Hari kelima apa? Hewan. Udah pinter-pinter. Kalau gitu kita coba nyanyi ya. Nyanyi siapa apa? buat dari hari pertama? Oh coba, ayo Nah, coba. Jadi siapa buat terang apa? ya? Berarti siapa buat terang? Kita mau nyanyi yuk. Karena saya malaikat pujian ya, jadi pengennya memuji terus. Siapa buat terang ya? Siapa buat terang? Saya tidak bisa. Siapa yang buat terang? Siapa buat terang? Hanya Hari kedua Tuhan buat saja. siapa buat langit? Siapa buat langit? Saya tidak bisa. Siapa buat langit? Saya mau ajak langit berdiri. Kita nyanyi Tuhan siapa saja. buat. Tunggu dulu. Koko. Ini kan malaikat Koko. Ini kan kayaknya lagu yang kita suka denger di sekolah minggu kan Betul. ya. Tapi yang nyanyiin itu kan biasanya di kelas kecil-kecil Betul. gitu. Lagunya gampang banget Lagunya kalinya. gampang. Terus lagunya kayaknya ya begitu doang, sederhana. Ha-ha. Tapi sebenarnya kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita tahu kita sebenarnya sedang mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua keindahan ini. Ya? Betul. Kalau gitu kita mau bangkit bangkit berdiri. berdiri. Kita mau Berdiri memuji Tuhan semuanya. dengan bangkit berdiri.
Orang tua papa mama juga berdiri. Dari siapa buat pohon ya? Dari siapa? Atau siapa buat? Bintang. Oh, bintang. Bintang dulu ya. Oke. Hari ketiga, siapa yang buat bintang? Kita tepuk tangan ya. Siapa buat bintang? Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Hari Tuhan keempat, saja. siapa buat pohon? Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan Hari kelima, siapa buat hewan? Siapa buat hewan? Saya tidak bisa. Siapa buat hewan? Hanya Tuhan saja. Terus Hari apa? keenam, siapa Apa? buat orang? Oh, kan mereka ya. Buat orang, saya tidak bisa. Siapa buat orang? Kita ganti ya, siapa buat saja saya. Siapa buat saya? Sekali Siapa? lagi. Siapa buat saya ya? Buat saya. Siapa buat saya? Kamu bisa? Saya tidak bisa. Siapa buat saya? Hanya Tuhan saja. Yeay, boleh duduk. Berarti Tuhan kita luar biasa ya. Kalau dipikir-pikir ya, Hah? Kenapa? kenapa ya Tuhan ciptain manusia di hari ke-6? Coba tanya sama manusianya. Coba. Kenapa sih manusia diciptain di hari ke-6? Kenapa nggak di hari pertama aja? Oh gitu. Katanya- Berarti kalau gitu manusia istimewa dong ya. Iya ya, semua udah Enak disiapin. banget. Semuanya sudah bagus. Ada pohon, ada langit. Terangnya juga ada. Kalau Coba kalau malam- gelap terus iya, gitu kan kalau nggak malam enak. ada benda penerang. Bener gitu. Terus manusianya ya tinggal enak-enakan menikmati semuanya dong kalau begitu ya. Kalau Ya nggak? gitu enakan jadi malaikat apa jadi manusia ya? Jadi manusia katanya lebih enak. Enakan jadi aku sih pengen jadi manusia ya. Enak diperhatiin Tuhan Betul. terus Tapi Tuhan juga sayang lagi sama kita. Iya. Cuma lebih sayang sama manusia. sama manusia kali ya. Iya. Kalau gitu aku mau nyanyi Ku Kagum Hormat. Ya, ada lagunya kalau malaikat itu harus memuji Tuhan, kita kagum dan hormat. Lagunya kayak gini. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
lagi kami mau merayakan kebaktian Paskah. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, supaya kami boleh menikmati kebaktian Paskah hari ini bersama Papa Mama dan bersama dengan teman-teman. Pimpin ya Tuhan kebaktian Paskah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh duduk. Terus Cici, habis Tuhan ciptain, terus manusianya ngapain ya? Manusia itu jahat tahu. Loh. Entar dulu. Manusia itu jahat, manusia itu nggak sopan sama Tuhan. Tadi kan dibilang, kalau manusia itu kenapa diciptakan di hari ke-6? Supaya mereka semuanya sudah siap. Dunia ini sudah sedemikian indah dan bagusnya. Lalu manusia enak tinggal di dalam dunia yang indah. Pohon-pohon sudah tersedia, makanan sudah tersedia, terang sudah tersedia. Pokoknya indah banget. Tapi mereka jahat, mereka tidak sopan, mereka tidak menghargai pemberian Tuhan. Jahatnya gimana? Gimana sih Mereka maksudnya? Emang itu- manusia jahatnya Tuh, gimana? Lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Apa itu? Si Hawa pegang apa itu? Buah. Kan semuanya boleh dimakan kata Tuhan. Tapi kan ada yang nggak boleh. Ada satu yang, loh, Iya. itu buah yang nggak boleh. Betul. Kok dimakan? Makanya kan aku tadi bilang kalau manusia itu jahat. Manusia itu tidak menghargai Tuhan, berarti kan sebenarnya kan dia nggak sayang sama Tuhan kan. Tuhan sayang banget sama manusia, tapi manusia nggak sayang sama Tuhan. Buktinya tuh, buktinya. Kalau sayang mana mungkin mereka nggak taat kayak begitu. Kalau sayang pasti mereka dengerin apa kata Tuhan. Ya kan? Iya. Kalau sayang begitu kan? Ya kan? Iya. Ini kenapa manusianya kayak gitu ya? Dia kan udah diciptain serupa dan segambar sama Allah. Ya kan? Terus diciptakan enak, semuanya sudah lengkap, tinggal hidup. Kok cuma satu loh yang gak boleh dimakan? Cuma satu. Semuanya boleh gak? Boleh. Cuma satu. Kok Jadi ini kan, jahat loh ini. Manusia itu kan begitu kan? Dosa loh. Iya. Nah, Tuhan kan gak suka dosa. Apaan tuh dosa? Itu Baru kalau pernah nggak dengar? taat sama Tuhan itu namanya dosa. Oh, kalau nggak taat sama Tuhan itu namanya dosa. Kalau dosa dihukum loh. Masa? Iya. Dosa dihukum? Terus ini dihukumnya apa? Dosa dihukumnya apa? Hukumannya dosa apa sih? Maut. Apaan tuh maut? Maut itu apa sih? Apa maut? Malaikat gak pernah dengar yang kayak gitu-gitu. Maut itu apa? Aku gak pernah makan maut katanya. Gak pernah emang makanan maut? Maut itu apa? Apa sih maut itu? Oh, tidak suka. Apa? Kalau dia bilang katanya dia tidak suka makan buah itu. Oh. Makanya gak kenapa-napa. Jadi maut itu apa Maut sebenarnya? itu apa? Maut itu apa? Apa? Maut itu apa sebenarnya? Ada yang tahu nggak maut itu apa? Hah? Mati. Kalau maut itu mati. Oh, jadi apa? Mati ke neraka. Oh, masuk neraka. Masuk neraka. Celaka. Celaka. Oh. Nah, cuman setelah begini kan Tuhan udah hukum ya, diusir dari taman Firdaus, Taman Eden. Jadi nggak ada lagi dong ya? Nggak ada yang lagi dong. disayang sama Tuhan, dihabis semuanya ya? Emang cuma Adam dan Hawa yang berbuat dosa? Iya. Cuma Adam dan Hawa. Oh Cuma enggak Adam ya? dan Hawa. Kayaknya Dia juga berbuat dosa kan? Kamu berbuat dosa kan? Manusia yang Iya ini kan? berbuat dosa Kamu nggak? berbuat dosa kan? berbuat dosa. Kalau manusia yang ini berbuat dosa nggak? Iya. Kalau papa mama yang di belakang berbuat dosa nggak? Iya. Semua orang berdosa ternyata. Terus Berarti semua orang harus dihukum. Berarti semua orang itu harus mengalami maut dong. Tuhan pasti sedih banget ya. Udah ciptain semuanya, baik-baik semuanya. Manusianya Tapi berdosa. nyatanya manusia jatuh di dalam dosa ya. Nah, terus dengar, ada suara apa itu? Kayaknya hujan deh. Kayaknya hujan. Ini lihat, manusia di bawah sana semuanya berdosa. Tuhan bilang loh, Apa? Bilang apa?
Mau dimusnahin semua. Semuanya. 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 Jadi Tuhan udah gak sayang nih sama semua orang-orang ini. Dimusnahkan saja gitu. Dimusnahkan saja. Coba deh lihat videonya nih. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Kita lihat ya. Apa yang Tuhan lakukan. Itu salah. Jadi dia nyanyi dulu dalam kota Allah. Sekarang habis ini langsung keluar ya kalau dia udah selesai ya. Allah, kamu diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya dalam peta Allah. Dalam peta Allah kamu diciptakan agar dinyatakan kemuliaan. Tapi suatu saat kamu berdosa semua. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Jadi pada waktu itu seluruh manusia berbuat dosa. Lalu Tuhan kirim banjir supaya semua manusia mati. Berarti Tuhan gak sayang dong sama manusia lagi. Tuhan masih sayang gak sama manusia? Hah? Masih sayang nggak? Buktinya apa? Ada yang selamat nggak memang? Hah? Ada? Siapa namanya? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik atau karena Nuh yang baik? Ayo. Karena Tuhan yang baik atau karena Nuh yang baik? Hah? Dua-duanya. Nuh jadi gak pernah berbuat dosa. Hah? Nuh pun diberikan kesempatan untuk taat sama Tuhan. Jadi Titi mau tanya. Jadi Tuhan sebenarnya masih sayang gak sama manusia? Karena Nuh taat, Nuh diselamatkan. Ya, Tuhan kasih kesempatan, Nuh percaya sama saya, bikin bahtera. Padahal pada waktu itu bikin bahtera di gunung kan aneh. Orang mah bikin bahtera di pantai gitu kan. Ini bikinnya di gunung, gede. Aneh, tapi Nuh taat. Makanya Nuh selamat karena dia percaya sama Allah. Ya, jadi Tuhan sayang nih. Dalam peta Allah lagi. Bait kedua dong.
Ingin sama kakak Siskanya lagi. Emang itu lagu apa? Ada yang tahu Emang nggak itu itu lagu lagu apa? apa? Yesus sayang semua, sayang siapa aja. Emang kamu disayang sama Tuhan Yesus? Disayang nggak? Hafal lagunya? Disayang. Hafal. Papa mama lah hafal lagunya? Hafal. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Yang merasa disayang sama Tuhan Yesus nyanyi ya. Yang merasa disayang Tuhan Yesus nyanyi. Jadi lihat kiri kanannya. Kamu nggak disayang memang? Sayang lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan sayang, Sekali lagi sayang kita nyanyi semua. Bangkit semua. berdiri. Bangkit berdiri. Ye. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Bangkit berdiri. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Sayang kamu dan sayang, sayang semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Bagus sekali. Cici. Katanya Tuhan Yesus sayang semua. Tapi gimana dong kalau sayang semua? Katanya kan manusia pasti berbuat dosa. Tandanya apa? Yesus sayang semua. Tahu nggak? Ada lagunya nih Cici. Oh iya, lagunya lagunya. kayak apa? Lanjutannya lagu yang tadi. Oh. Yang dalam peta Allah tadi. Allah telah Iya. Iya, tapi Allah. berencana. Nah, lanjutan lagu ini ada lanjutannya lagi. Tapi Allah telah berencana. Berencana apa? Mencari yang sesat di Golgota. Siapa yang dicari? Manusia. Surga mulia, Kristus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Tapi Allah telah berencana, sekali lagi ya. Tapi Allah telah berencana. Berencana apa? Mencari yang sesat. Di mana? Di Golgota. Apa itu Golgota tadi? Dari surga mulia, Kristus telah turunlah agar kamu kembali dalam peta Allah. Caranya bagaimana sih malaikat Koko? Tuhan itu berencana mencari yang sesat di Golgota. Dia ngapain di Golgota? Gak tahu. Golgota itu apa? Golgota itu apa? Golgota itu apa? Terus, ntar dulu, itu ada Kristus, Tuhan Yesus maksudnya. Iya. Tuhan Yesus yang di surga, yang kita Iya. ketemu di surga itu. Iya, terus ngapain dia turun ke dunia?
sampai turun ke dunia ngapain? Iya, ngapain? Itu makanya katanya ada rencana supaya manusia nggak kembali sesat. Caranya gimana? Nah, ada Kamu tahu? lagunya nih. Oh gitu. Ada lagunya, Coba. karya terbesar katanya. Nah, coba katanya dari kelas 1-2 mau nyanyi karya terbesar. Di kursi aja.
Adik-adik semua, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika hari ini kami boleh kumpul bersama-sama di tempat ini. Kami boleh bernyanyi bersama-sama, kami boleh tertawa bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang disalib bagi kami. Tuhan kiranya mau berkati kami, supaya kami boleh mengetahui cerita itu, kami juga boleh mengerti kenapa Tuhan Yesus disalib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu, dua, tiga, cek satu. Orang-orang yang berbuat jahat, ya. Jadi salib itu digunakan untuk menghukum mati orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Tuhan Yesus itu kira-kira buat jahat atau enggak? Enggak. Tuhan Yesus itu buat jahat atau enggak? Oh, ada temannya kakak nih. Kita panggil dulu ya. Dia ini tahu rasanya pikul salib. Kasimon. Kemari sebentar kak. Aduh kak, kok kayaknya capek banget nih kak. Kenapa kak? Capek banget nih, saya masih sangat terkejut gitu ya. Terkejut kenapa Kak Simon? Ya coba deh bayangkan adik-adik sekalian, sakitnya, beratnya, salib itu gitu ya. Itu berat banget loh kak. Oh Kak Simon ikut pikul salib ya? Iya tadi saya pikul salib. Adik-adik ini Kak Simon yang dari Kirene. Simon dari Kirene itu yang ikut memikul salib Tuhan Yesus. Aduh, capek banget ya kak? Capek banget. Betul. Tapi akhirnya Kak Simon bisa ini ya, bisa Iya. naik ya, bisa Iya. memikul salib itu dengan baik. Iya. Lalu gimana kak? Ceritakan pengalamannya Kak Simon ketika memikul salib itu. Wah, pengalamannya itu sangat wow banget gitu ya. Bayangkan coba, salib itu nggak ringan loh. Salib itu berat banget. Coba deh adik-adik bayangkan kalau misalnya adik-adik yang sampai pikul salib itu gitu ya. Salibnya ternyata berat ya. Yang namanya pikul salib itu berat, nggak gampang. Lalu apalagi Kak Simon? Ya, untuk semuanya itu sih saya aja yang masih sehat-sehat itu pikul aja kayak mau mati gitu ya. Apalagi ya kayak Tuhan Yesus ya. Oh Kak Simon datang jauh-jauh ke Yerusalem untuk pikul salibnya Tuhan Yesus ya? Oh enggak dong. Baik banget. Oh enggak,
Saya itu cuman lihat doang, saya itu cuman dengar Tuhan Yesus itu dari teman-teman. Oh, lalu? Nah, pas saya mau lihat nih Tuhan Yesus secara langsung, tiba-tiba dia mau disalibkan. Makanya saya lihat dong, saya kejar dong, saya lihat. Tiba-tiba ada tentara nih dari belakang nih nodong saya gitu ya. Dia bilang, tolong deh bantuin bapak itu gitu ya. Oh, jadi Kak Simon ini nggak sengaja adik-adik ya. Dia nggak sengaja lagi jalan, lagi lewat, terus diminta untuk pikul salibnya. Salibnya siapa? Tuhan Yesus. Lalu gimana Kak? Setelah itu apakah kakak lanjut terus memikul salib atau kakak biarin aja? Oh iya dong lanjut, karena itu jadi tanggung jawab kakak juga gitu ya. Soalnya itu banget loh, itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan Pengalaman gitu yang ya. sangat tidak bisa dilupakan. Iya. Ternyata memikul salib itu susah sekali. Lalu apakah memang Tuhan Yesus itu memikul salib nggak ada alasannya sama sekali? Oh enggak dong, pasti itu ada alasannya kak. Alasannya apa tuh Kak? Ya dia pikul salib itu untuk menebus, untuk menggantikan kita gitu ya. Alasannya itu sih kak. Alasannya Tuhan Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa siapa? Dosa siapa yang ditebus? Kita. Dosa kita semua. Dosanya kakak, dosanya Kak Simon, dosa semuanya yang ada di sini, dosa mama, dosa papa, dosa oma, dosa opa, dosa semua orang yang ada. Tuhan Yesus memikul salib untuk menebus dosa kita semua. Ya udah kalau gitu Kak Simon istirahat deh, Kak Simon udah capek nih. Aduh capek banget nih. Salibnya Yesus ya. Iya. Silahkan Kak, istirahat dulu. Nah adik-adik, ini yang namanya salib. Aduh. Ini dia yang namanya salib. Ada yang mau pegang? Maju ke depan. Ayo. Pegang. Ada lagi yang mau pegang? Pegang salibnya. Pegang, kuat nggak? Ayo. Pegang. Coba lepas. Berat kan ya? Berat kan? Oh, sama-sama. Ya, oke, udah. Ya, ditaruh lagi. Ya. Dah, pegang. Tuh. Ya, adik-adik. Salib ini begitu berat, ya. Nggak kuat kan ya, angkat sendiri ya. Kita nggak kuat angkat sendiri. Salib ini berat kan? Ya, ayo pegang lagi. Ya. Salib ini sungguh berat ya. Ini aja berat sekali, apalagi salibnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus rela untuk memikul salib dan dia disalibkan. Lalu bukan cuma disalib, ada yang tahu Tuhan Yesus diapain ketika disalib? Diapain? Tuhan Yesus dipaku. Tuhan Yesus dipaku. Ada yang pernah lihat paku? Coba pegang. Pegang terus kasih tahu rasanya. Apa rasanya? Tajam! Masih beneran! Tajam katanya, paku itu tajam. Paku itu tajam ya, paku itu keras. Tuh, ya kan? Tajam kan? Keras kan ya? Nah adik-adik, bayangkan paku yang keras dan tajam ini digunakan untuk memaku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipaku, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dikenakan mahkota duri. Dia dipaku lagi, dia dipaku lagi,
Dia dipaku lagi. Buat siapa? Buat siapa? Buat kita semua. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Kita sudah berdosa dan Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia sudah menderita buat kita ketika dia dipaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus lewat jalan yang namanya Via Dolorosa, lalu dia jalan terus naik ke atas bukit yang namanya bukit apa? Bukit Golgota. Dan di bukit Golgota itu Tuhan Yesus disalibkan. Buat siapa? Sakit kan ya Tuhan Yesus disalib ya? Sakit nggak kira-kira? Tuhan Yesusnya habis itu mati nggak? Kita sedih atau enggak? Sedih enggak? Ketika Tuhan Yesus dipaku, Tuhan Yesus disalib, kita merasa sedih atau tidak? Sedih enggak? Sedih kan ya? Sedih kan ya? Oleh karena itu, ketika kita melihat salib, maka kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah sakit, sudah menderita buat kita semua. Sekarang ini kita mau berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah disalib buat kami. Tuhan Yesus sudah memikul salib yang berat sekali. Tuhan Yesus sudah dipaku dengan paku yang tajam. Tuhan Yesus sudah diberikan mahkota berupa mahkota duri. Dan itu semua menyakiti Tuhan. Bahkan akhirnya dengan segala siksaan itu Tuhan Yesus sudah mati untuk kami. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak, kami seringkali berbuat hal yang tidak baik kepada semua orang. Kami nakal kepada saudara kami, adik kami atau kakak kami. Kami juga tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa kami. Kami juga malas untuk belajar di sekolah. Kami mau menang sendiri. Kami tidak memikirkan teman-teman kami. Ya Tuhan, untuk semua kesalahan itu, kami ingat lagi bahwa Tuhan sudah menderita bagi kami. Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan sudah tersiksa bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau minta ampun. Kami mohon ampun untuk semua kesalahan kami. Karena setiap kali kami berbuat hal yang tidak baik, setiap kami melawan orang tua kami, itu berarti juga kami menancapkan satu paku lagi ke Tuhan Yesus. Kami mau berhenti untuk menancapkan paku itu ya Tuhan, karena kami tidak kuat melihatnya. Oleh karena itu Tuhan kiranya mau ubah kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, kita nyanyi sama-sama. Salibnya amatlah mulia, dosaku dihapusnya.
salibnya. Salibnya, salibnya amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama, minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu ia duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Wah, kalau begitu, mari kita kabarkan kepada seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekalian, dia telah hidup. Mari kita katakan bersama-sama, anak Allah Yesus namanya, dia telah hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Sebab usah dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi.
Aduh adik-adik. Aku ngantuk banget. Kenapa? Kalian bayangin ya, bayangin. Kalian biasanya bangun pagi jam berapa? Jam berapa? Jam 5, jam 6, jam 7. Beneran jam 4. Beneran jam 4. Benar? Ini aku mau cek ya, yang bilang jam 4 siapa? Setiap hari bangun jam 4? Nah, bayangin. Tadi pagi aku bangun jam 4 pagi. Kenapa? Aku bangun jam 4. Soalnya si Maria Magdalena, dia tiba-tiba datang ke rumah aku, ngetok-ngetok dengan keras, tok 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 tok, "Hei, Yohanes, bangun, 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 bangun." Kenapa? Kuburnya kosong. Kuburnya siapa? Aku masih setengah-setengah sadar gitu, terus aku tanya, "Kuburnya siapa yang kosong?" "Kuburnya Yesus kosong." Aku langsung kaget. Oh, kuburnya Yesus kosong. Jam 4 pagi. Tiba-tiba setelah 3 hari dikubur, kubur Yesus itu katanya kosong. Aku kaget. Dan sampai sekarang aku masih susah untuk percaya. Kebetulan nih yang kita omongin datang. Maria Magdalena. Sini sebentar deh, Mar. Aduh, kenapa sih Yohanes? Aku ini lagi banyak urusan. Wow. Aku harus kasih tahu. Orang banyak kalau Yesus Tuhan kita sudah bangkit dari kematiannya. Wah, Maria nih sok sibuk, tapi maaf ya Mar. Bukannya mau mengganggu kesibukan kamu. Betul bahwa kamu harus memberitakan. Tapi mau ngobrol sebentar ya, aku cuma mau tanya-tanya. Coba dong Maria, ceritakan apa yang kamu lihat tadi pagi. Terus kenapa kamu sampai ketok-ketok rumah aku jam 4 pagi itu? Apa yang kamu lihat sebenarnya? Katanya kamu lihat kuburnya udah kosong. Iya benar. Aku sengaja jalan pagi-pagi benar ke kubur Yesus dan mendapati kubur kosong. Batu besar yang menutup kubur juga sudah terguling dan terbuka. Oh iya? Kok kalau aku ya, coba adik-adik pikirkan. Aku tuh masih sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin batu besar itu terguling dengan sendirinya? Pasti mungkin ada yang menggulingkannya. Apa jangan-jangan prajurit-prajurit kali ya yang jaga kubur itu mereka yang menggulingkan batu itu? Tidak Yohanes, penjaga bilang bukan mereka yang membuka pintu kubur itu. Lagi pula mereka mendapatkan perintah untuk tidak membuka pintu kubur. Kalau mereka melawan perintah, mereka bisa dihukum. Lalu setelah kuburnya terbuka kan katanya kamu ngelihat di dalam kubur itu udah gak ada orang ya? Yesusnya udah gak ada. Yesus yang terbaring itu, Yesus yang mati itu udah gak ada. Terus kemana dong tubuhnya? Apa mungkin tubuhnya jangan-jangan dicuri kali sama orang ya? Iya kali ya? Tidak mungkin. Karena penjaga menjaganya dengan baik. Aku yakin batu kubur ini terguling sendiri. Dan dia mau menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dan keluar dari kubur itu. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Dia hidup dan dia berkuasa selama-lamanya. Lalu adik-adik, terima kasih Maria. Silakan beritakan kembali kabar bahwa Yesus sudah bangkit ini ke semua orang. Sampai ke ujung-ujung kapling ini ya. Kamu kasih tahu. Sama-sama Anas. Ya. Nah adik-adik, Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Semuanya untuk, tadi kan kita udah bahas apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ayo sekarang Kak Yohanes mau tanya, apa sih itu dosa? Nah, apa sih itu dosa? Nih, Koko Cici yang gede-gede deh. Apa sih itu dosa? Kelas pra-remaja mana? Ya, apa sih itu dosa?
Ayo. Apa sih itu dosa? Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Iya, betul sekali. Ternyata pintar sekali, tepuk tangan buat gurunya. Yeah. Dosa adalah semua perbuatan kita, semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan yang melanggar perintah siapa? Yang melanggar perintah Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita katakan yang melanggar perintah dari Tuhan. Nah, dosa itu apa? Nakal. Dosa itu nakal. Dosa itu nakal, iya betul. Ya. Lalu kalau aku tanya nih, perbuatan-perbuatan apa yang melanggar perintah Tuhan? Sekarang aku mau tanya yang sebelah sini. Perbuatan-perbuatan apa yang melanggar perintah Tuhan? Melanggar peraturan orang tua. Tidak boleh marah-marah. Tidak marah-marah? Ya, tidak marah-marah ke temannya ya. Apalagi perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Mencuri. Melawan orang tua. Nah, itu semua perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Sekarang siapa yang mau bantu aku? Satu orang? Kamu saja. Pegang ya, pegang dulu. Ini apa? Ini apa? Apa? Telur. Beneran telur? Benar, bukan yang lain. Bukan bola pingpong. Bukan bola pingpong. Telur ya. Coba dipegang. Telur ini rasanya apa kalau dipegang? Kalau dipegang rasanya apa? Kok palsu? Ini palsu. Dipegang rasanya apa? Rasanya dingin ya. Telur ternyata dipegang rasanya dingin. Apa? Apalagi? Apalagi? Keras ya. Telur itu keras terus dingin. Udah keras terus dia dingin. Ada yang bilang amis lagi katanya. Nah, adik-adik, ini telur ini adalah lambang ketika kita hidupnya kita nggak dekat sama Tuhan. Ketika kita hidup tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita tidak kenal Tuhan Yesus, maka hidup kita itu jadi hidup yang keras. Hidup kita itu jadi hidup yang amis. Hidup kita itu jadi hidup yang nggak tahu nih mau diapain kalau telurnya begini. Telur keras ya. Lalu tadi perbuatan yang melanggar orang tua, kita sama-sama tulis. Apa aja tadi? Tadi disebutkan apa? Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Yang pertama melawan orang tua. Ya, nakal sama orang tua. Terus habis itu apa lagi tadi? Apa lagi? Apa? Mencuri. Mencuri. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Mencuri. Berbohong. Aku tulis ya, berbohong. Terus apa lagi? Apa lagi? Mencuri tadi sudah, apa lagi? Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Berantem sama temannya. Terus apa lagi? Apa? Membunuh. Wah, membunuh apa? Membunuh tikus. Ya, aku tulis ya. Lalu apa lagi? Apa lagi? Melawan orang tua. Melawan orang tua. Kalau apa? Sombong. Apalagi? Marah-marah. Apalagi? Yang melawan perintah Tuhan.
Nakal, tulis. Nakal. Males, tuh ya, males. Apalagi? Do you like to dance? Apalagi? Yeah? Dance? Apalagi? Dancing? Berantem terus? Teriak. Oh, teriak-teriak ke temannya, iya, ya. Sehingga temannya sakit kuping, ya. Teriak-teriak, berantem. Berbohong. Nah. Apalagi? 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 Yang melanggar perintah Tuhan? Benci sama teman, ya. Benci sama teman. Benci sama teman. Nah, kalau hidup kita, kalau hidup kita itu tidak kenal sama Tuhan, keras dan dingin, terus bau amis lagi ya, jadi hidup yang tidak disukai. Ditambah lagi ketika kita nggak kenal Tuhan, kita lakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Lihat jadinya telurnya kayak apa? Coba lihat ke semua ke sini. Lihat telurnya jadi apa nih? Kotor, jelek. Coba kalau kita nemu ini di jalan ya, paling kita buang. Ya kan? Nggak jelas ini apa, kotor, jelek. Coba kalau ini dijual di warung gitu ya, pasti nggak ada yang mau beli telur yang kotor ini. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati, Tuhan Yesus yang pada hari ini sudah bangkit buat kita semua. Dia sudah menghancurkan semua dosa kita. Dosa kita dihancurkan. Dosa kita setelah Tuhan Yesus mati untuk kita, Dia menjadi telur yang warnanya apa? Coba dipegang. Jadinya apa? Yang tadinya keras jadi apa? Yang tadinya keras jadi apa? Jadi lembut ya, pegang. Yang tadinya keras jadi lembut, lembek ya. Yang tadinya warnanya jelek, dia jadi apa warnanya? Warnanya jadi putih bagus ya. Nah, itu juga hidup kita kalau Tuhan Yesus sudah tebus dan Tuhan Yesus sudah bangkit, maka dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Udah putih, udah lembut, lalu kemudian yang paling terakhir dan yang paling penting, dia berguna. Karena kenapa? Dia bisa dimakan. Hidup kita ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita menjadi hidup yang berguna. Dia jadi hidup yang enak dan hidup yang sehat. Hidup yang enak dan hidup yang sehat. Itu yang itu boleh dimakan, yang itu boleh dimakan. Ya. Oke, sekarang kita bangkit berdiri. Kita berdiri semuanya. Kalau aku teriak, Kristus bangkit, semuanya jawab, Kristus bangkit juga ya. Oke? Tes. Tes. Kristus bangkit. Sekali lagi, Kristus bangkit. Sekali lagi belum semuanya, Kristus bangkit. Oke, sekarang kita coba dengan cara yang agak lebih keren sedikit. Kak Ruben minta Kak. Ya, aku bilang Kristus bangkit, kalian tiru ya. Ikutin. Kristus bangkit. Kristus bangkit.
Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Ya. Sama-sama kita nyanyi. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Oke. Jadi Kristusnya masih mati ya? Kristusnya masih mati? Sudah bangkit. Artinya apa ya malaikat Koko kalau Kristusnya sudah bangkit? Malaikat Cici, kalau Kristus sudah bangkit, Iya. tar dulu. Tadi Tuhan Yesus sudah mati, tujuannya Untuk menebus dosa kita, Menebus dosa katanya. manusia. Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, Betul. kepada citra Tuhan. kepada citra Tuhan. Supaya kita bisa jadi anak Tuhan. Kan begitu kan? Iya. Iya. Terus tadi katanya Tuhan Yesus sudah bangkit, terus so what gitu ya? Terus iya. kenapa? Kalau Tuhan Yesus bangkit kenapa emang? Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit terus kenapa? Terus kenapa? Apa artinya Tuhan Yesus bangkit? Apa artinya? Apa sih artinya Tuhan Yesus sudah bangkit? Coba yang kelas besar, guru sekolah minggunya ya. Oh yang mana gitu. Coba nih, coba ditanya, apa artinya Tuhan Yesus sudah bangkit? Semesem, ya. Apa sih artinya? Gitu ya. Apa artinya Tuhan Yesus sudah bangkit? Berarti Mungkin mereka belum tahu ya kalau Berarti belum artinya tahu. Tuhan Yesus itu sudah bangkit artinya Iya. apa? Artinya, artinya, kamu tahu nggak? dengerin nih, artinya Tuhan Yesus bangkit ya. Tahu nggak Ilen? Kalau Tuhan Yesus bangkit artinya apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Artinya mau tahu nggak? Artinya mau tahu nggak? Artinya mau tahu apa enggak? Artinya mau tahu apa enggak? Nah, nggak tahu nih. Coba kita dengerin. Coba. Artinya tuh begini. Artinya begini. Kalau Tuhan Yesus bangkit, semua rencana. Tadi kan Semua ada tuh yang rencana. rencana kan? Oh iya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat itu. Iya, rencananya tuh sudah digenapi. Digenapi. Sudah selesai. Rencananya selesai. Berhasil nggak selamatin manusia? Berhasil. Kalau gitu. Jadi karena berhasil manusia ini semua, kamu semua, papa, mama, anak-anak, orang besar, orang kecil yang tadinya harusnya dibuang ke dalam neraka, Dibuang ke neraka. sekarang apa? Nggak jadi. Karena rencana Tuhan sudah berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Tepuk Yesus tangan yang buat sudah Tuhan. berhasil. Kalau berhasil ya, berarti aturannya itu biasanya mengucap syukur. Betul, kita bilang terima kasih sama Kita Tuhan bilang Yesus, terima kan? kasih Tuhan. Kita mau bisa lewat pujian atau lewat persembahan. Benar. Nah, kita mau siapin uang persembahannya untuk Tuhan nih. Biasanya kalau di gereja kan kasih persembahan ya. Betul. Nah, nanti ada yang ngiringin nanti dari kelas 3-4 ya. Siapin uang persembahannya sekarang. Yang lain.
Buat adik-adik yang lain siapin uang persembahannya ya. Nah, sudah kasih persembahan semua? Belum, yang ini nanti ya. Yang ini nanti ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Nah, Cici, kalau namanya Tuhan Yesus sudah mati tebus dosa manusia. Terus sudah bangkit, rencananya berhasil. Ya kan? Terus manusianya sudah mengucap syukur. Tiap minggu ke gereja kasih uang. Selesai. Iya. Enak ya jadi manusia ya. Udah kan? Kasih Itu uang kan? dong. Iya, kasih uang doang cuman buat Tebus dosa manusia, dibayar dong kalau gitu. Bayar gitu Tuhan. Bayar ya? Ih, murah amat. Jadi gimana? Bukan begitu Kok Titi dan Cilana, tapi
kita juga harus bukan hanya memberikan persembahan berupa uang, tetapi yang paling penting adalah ketika kita sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus, maka kita harus juga mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Kita persembahkan hati kita buat Tuhan, kita undang Tuhan untuk datang ke dalam kehidupan kita dan memimpin kita setiap hari di dalam apa yang kita lakukan Sebentar. setiap hari. Aku bingung nih. Aku bingung ya. Ini tadi bilangnya kasih persembahan uang. Jadi lebih penting kasih persembahan uang atau kasih persembahan hati? Jelas lebih penting kasih persembahan hati kok Titi. Jadi kita harus berikan cara. Manusia itu harus belah dadanya, terus hatinya dikeluarin begitu maksudnya kan? Oh bukan begitu Cilana. Gimana Jadi caranya? mempersembahkan hati kita buat Tuhan, yaitu kita mau berdoa, kita mau kasih hati kita sama Tuhan, kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita dan kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Oh gitu? Iya begitu. Seperti lagu ini kali ya? Ya. Seperti lagu ini ya? Mana ya lagunya? Yang keras ya? 1, 2, 3. I am here because Belum, Koko Jessinya panggil Koko Jessinya. Koko Jessi. Panggil Koko Jessi. Nanti Koko Jessinya main Koko piano. Jessinya belum main. Panggil dulu. Ayo nih, yuk. Nyanyi dulu. Satu. Koko Jessi main dulu kagak. Oh ya oke, Nyanyi 1, dulu. 2, 3. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Ya, adik-adik, jadi yang semuanya kan di sini pintar bahasa Inggris ya. Kita ada di sini semuanya karena anugerah dari Tuhan dan kita mau memuji Tuhan selama hidup kita. Terus menerus nggak boleh berhenti memuji Tuhan. Sekarang kita berdoa, mari kita berdoa. Kakak aja kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita semuanya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah disalib buat kami, Tuhan Yesus juga yang sudah bangkit bagi kami. Kami saat ini ya Tuhan, kami mau berikan hati kami mau berikan hidup kami untuk Tuhan. Kami anak-anak yang masih sering nakal. Kami anak-anak yang masih sering melawan orang tua kami. Kami anak-anak yang masih suka berantem dengan teman-teman kami. Kami mau berhenti lakukan itu ya Tuhan. Dan mulai dari saat ini ketika kami pulang, ketika kami kembali ke rumah, ketika kami kembali ke sekolah, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus pimpin kiranya kami supaya ketika kami berbuat salah,
kami segera mohon ampun kepada Tuhan dan kami mau memperbaiki kesalahan kami itu. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah kiranya kami, berkatilah kiranya juga orang tua kami, berkatilah kiranya juga kakak-kakak kami dan adik-adik kami. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, berkatilah semua orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami di rumah, teman-teman kami di sekolah, guru-guru kami, biarlah kiranya mereka juga boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah dosa dan salah kami, karena kami yakin Tuhan sudah mengampuni kami melalui kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah terima Tuhan dalam hidup kita, maka kita tadi seperti lagu yang Kyoko nyanyikan tadi, I will praise your name ya. Kita akan memuji Tuhan setiap hari dan setiap kali ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lihat instruksi aku ya. Siap? Mulai dari sebelah kanan dulu. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih semangat. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yo, kita mau nyanyi sekali lagi, tapi kan kita sama-sama ya kebaktiannya ya. Berarti orang tuanya ikut berdiri. Nah, sekarang kita variasiin sedikit ya. Yang cowok khusus nyanyi haleluya. Ya, yang merasa pria nyanyi haleluya, yang perempuan nyanyi puji Tuhan. Kita coba ya. Haleluya pria ya.
Pria saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Perempuan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Perempuan. Masih perempuan. Puji Tuhan. Pria. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang dibalik, perempuannya haleluya ya. Prianya puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pria saja. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Masih pria. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat. Boleh duduk kembali. Iya, kebaktian sekolah minggu, kebaktian Paskahnya. Kebaktian Paskah sudah selesai, tapi ada satu persembahan lagu lagi dari kelas pra-remaja. Nah, kelas pra-remajanya sudah siap? Kelas pra-remaja? Sudah? Boleh maju ke depan? 56 prarem, 56 prarem. Kelas 56 prarem. Di depan panggung. Ya, yuk maju ke depan yuk. Kamu kelas berapa? 5. Oh, kamu kelas berapa? Sebentar ya, panggungnya mau dipakai. Masih ada yang mau kasih persembahan pujian. Iya, kamu udah gede ya sekarang. Kamu SD-nya di mana sih sekolahnya? EPK? Sama Kokorici?
kuarnya satu-satu karena akan dibagikan konsumsi ya. Kuarnya satu-satu dari kelas kecil. Musiknya boleh tetap main biar teman-teman yang di sini boleh ngiringin. Diulang sekali lagi. Jadi yang boleh pulang duluan itu dari kelas Tita 1. Tita 1 boleh keluar duluan. Kelas Tita 1 dulu ya. Oke, kalau sudah dari Tita 1, Tita 2, anak balita boleh pulang. Oke, anak kelas 1, 2 boleh meninggalkan area, boleh pulang. Oke, anak kelas 3, 4 boleh. Terima kasih.